What made me realize ternyata my trading style itu a bit, I can say it's very, very risky dan I love the roller coaster. Dan gara-gara I'm a high risk taker, itu I made some wrong trading decisions yang actually it's so stupid. Tapi itu aku pikir kayak, waduh, my greed. Langsung tiba-tiba, ting gitu kan. Kalau aku bilang, oh ya nggak apa deh beli lagi. Pas di atas, man. Itu what the hell, right? Soalnya kenapa? Soalnya aku pikir, oh nggak apa nanti beli lagi, siapa tahu naik lagi kan. Dan ternyata enggak gitu kan. Aku punya beberapa impian, misalnya untuk nge-build sebuah bisnis atau ngebangun sebuah yang goals-nya punya personal goals yang berhubungan dengan spiritualitas gitu. Tapi ada push factor, ada pull factor. Tapi ada pull factor yang nahan-nahan gitu. Aduh, gimana nih kalau gagal? Gimana nih kalau kalau anak bini gue nggak makan? Jadi mau start something yang lebih gede gitu secara goals, walaupun sekarang kerja juga pasti ada goals. Cuman kayak pengen memulai sesuatu yang ada goals yang lebih besar gitu, tapi memulai sendiri gitu. Cuman kayak ada faktor pull factor gitu yang akhirnya kita membuat nanti dulu deh. Kayak belum aman nih, kayak modalnya belum cukup nih, atau kayak nabungnya harus lebih lama lagi nih gitu-gitu. Nah kira-kira harus menangin yang mana nih? Menangin batinnya atau menangin materinya kalau dalam posisi kayak gitu sih. Ini minta saran. Thank you Mas Madin. Mas Madin, thank you banget. FYI Mbak Talita, Mas Madin ini bos gua. Wow. Bos gua di Kumparan. Halo Mas Madin. Terus tiba-tiba datang ke acaraku dan aduh thank you banget Mas Madin udah mau contribute. Mbak Talita boleh dibantu bosku ini satu? Wow, ini aku barusan belajar juga Mas Madin, so mungkin nantinya Mas Widi, Mas Fajar bisa untuk kayak expand-nya lagi ya. Tapi one thing that I just realized recently gitu loh, what made me realize ternyata my trading style itu a bit, I can say it's very, very risky dan I love the roller coaster. Kayak aku tuh I'm a very high risk taker actually, dan itulah yang aku barusan kayak pelajari barusan ini. Dan gara-gara I'm a high risk taker, itu I made some wrong trading decisions yang actually it's so stupid. Kemarin pas XRP naik itu, sebenarnya aku udah beli XRP sejak kayak seminggu yang lalu. Jadi gainsnya aku tuh udah lumayan lah 15% gitu kan. Tapi itu aku pikir kayak, waduh, my greed. Langsung tiba-tiba ting gitu kan. Kalau aku bilang, oh ya nggak apa deh beli lagi. Pas di atas, man. Itu what the hell, right? Soalnya kenapa? Soalnya aku pikir, oh nggak apa nanti beli lagi, siapa tahu naik lagi kan. Dan ternyata enggak gitu kan. Ternyata enggak. Tapi of course masih ada gain sedikit, tapi terus akhirnya kayak belajar, oke tadi tuh apa sih yang gua rasain di belakang diri aku tuh, oh ternyata ada FOMO-nya, ada greed-nya, ada kayak di drive oleh emosi gitu loh, kayak ayo masuk lagi, kayak there's like adrenaline gitu kan. Terus aku pikir, oh ya shit ini kayaknya mungkin gara-gara gue cara pikir kayak gini, dulu tuh gue sering loss ya gitu. Karena kenapa? Karena masuk dalam usaha tanpa berpikir panjang, karena ikut emosi, karena ngelihat FOMO, terus making the business decision juga karena emosi, karena FOMO juga taking a lot of risk yang sebenarnya itu kita tidak harus gitu. So I do believe that actually both of them has to be balanced gitu. Jadi kita harus tetap punya the theory game, which is we need to understand. Dan akhirnya aku mulai mendalami juga, oh ternyata itu loh staking gini. Oh ternyata kalau there's this pullback strategy in terms of like reading certain charts tuh begini, yang candlestick chart bacanya begini. Dan akhirnya aku kayak belajar dan biar aku tuh belajar lebih level headed lagi gitu loh. So aku ngeliat, oh ternyata begitu. So jadi for me, terus aku pernah ada baca buku juga, ini bukunya keren banget, dari Adam Grant, one of my favorite authors. Adam Grant atau Adam Grant, dan dia menceritakan mengenai suatu hari dia kan adalah seorang dosen kan di universitas gitu. Terus ada satu ex student dia yang sekarang sudah bekerja di company yang besar. Dia bilang, aku lagi mau bikin startup nih. Aku lagi mau bikin startup, tapi aku lagi ngumpulin duit, jadi aku masih bekerja di kantor aku yang sekarang ini sambil aku mengumpulkan dana dan mengumpulkan modal. Dan nantinya karena startup ini sangat risky, kan aku juga nggak tahu ini akan sukses atau enggak, jadi aku nggak tinggalin pekerjaannya aku dulu, tapi aku butuh modal, kamu mau invest nggak? Kalau udah Adam Grant-nya bilang, oh aku nggak mau invest.
Soalnya di pikiran dia adalah, nih anak misalnya nggak serius sampai dia tuh harus terjun seluruhnya ke dalam usaha ini, ya aku pun nggak berani lah. Soalnya kan pemikiran dulu adalah kamu harus 100% in gitu kan. Terus beberapa tahun kemudian si anak ini sudah membuat startupnya, dan waktu startupnya itu website-nya sudah go live dan sudah mendapatkan beberapa sales, baru dia ini punya keberanian untuk meninggalkan pekerjaannya dia yang lama. Dan startup itu sekarang worth over $1 billion yang bernama Warby Parker, adalah penjual kacamata keren-keren gitu kan lewat online. Jadi yang saudara Adam Grant bikin TED Talk dan dia bilang katanya, oh ternyata salah satu quality dari seorang business leader yang sukses itu bukannya mereka itu nekat. Aku dulu tuh pikir nekat, you have to be nekat, kayak to do a business because it's like bullish and you have to like gitu. Tapi ternyata yang kita butuhkan adalah how to do this correct risk management strategy, how to think about manage all these different things, taking hedging and all of these things, ternyata is part of the reasons for success. Jadi kalau aku baca itu terus melihat personal experience aku, baru aku berpikir ternyata nih like I have to change my previous behavior untuk nantinya ke depannya bisa lebih baik juga untuk diri sendiri, emotionally bisa lebih stable dan semuanya bisa lebih stable, dan I don't have to take on that much risk dan tetap bisa punya gains. That's my personal experience. Aku mau ngasih feedback sedikit. Namun gimana Mbak ya biar nggak terjerat sama pertimbangan. Maksudnya aku juga orang yang nekat sih gitu. Kalau boleh cerita dikit, aku kemarin keluar dari ByteDance, udah well salary banget lah gitu. Terus tiba-tiba kayak mungkin ada desire, mungkin sedikit emosional, aku terjun 100%, tiba-tiba pandemi, tabunganku sekarang kosong semua, udah kosong dari bertahun-tahun aku hustling di startup gitu. Aku dapat pelajaran juga dari ceritanya Mbak Thalita, dan mungkin moga-moga Mas Madin juga dapat value dari situ. Namun aku mau coba gali lebih dikit, gimana tahu di saat kita memang sedang mengkontemplasi risk management sama terjerat dengan pertimbangan, akhirnya nggak jalan-jalan. We have to understand what is holding us back. Itu kan. Dan whether or not kita mengambil keputusan dari perasaan ketakutan atau mengambil keputusan dari perasaan keinginan dan panggilan. Jadi makanya itu penting sekali untuk kita melakukan tenang, melakukan renungan dan reflection untuk mengetahui sebenarnya kita tuh tidak jalan atau kita stuck itu kenapa gitu loh. For example, you want to start a business, sebenarnya sudah punya rasa percaya dan percaya dan kayaknya bisa gitu, tapi terus mungkin kita takut karena a lot of other people are being put at risk, terus akhirnya kita tidak jalan kan. Jadi sebenarnya kita mengambil keputusannya adalah dari vibration ketakutan gitu. Dan usually if you make a decision from ketakutan, all the consequent decisions itu akan semuanya ditarik balik di ketakutan yang pertama itu. So it's always going to be about fear. So for me, I would always think about ini gimana ya, maksudnya kadang-kadang kita mengambil keputusan untuk maju pun karena takut, karena nanti ditinggal, karena nanti FOMO gitu kan. So maju mundur tuh dua-duanya bisa jadi fear. So we have to understand keinginan aku sebenarnya apa, dan influence dari luar yang sebenarnya tidak membantu aku maju itu apa gitu. Oke. Noted.